Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Agus di pelajaran akuntansi. Di part-part sebelumnya kita sudah melakukan posting dari jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, kemudian memorial jurnal. Namun demikian, pada posting tersebut kemarin kalian belum merekap yang di bagian saldo atau balance. Oleh karena itu, silakan sekarang kalian pegang kalkulator. Sekarang nanti step by step, tahap demi tahap, kalian mulai menghitung saldonya berapa. Begitu ketemu saldo akhir, nanti kalian juga harus segera menyiapkan form yang neraca saldo. Yang neraca saldo semacam ini. Nah, sudah menyiapkan form neraca saldo. Begitu nanti dari saldo buku besar itu, saldo akhirnya sudah ketemu, langsung kalian masukkan ke neraca saldo sesuai dengan saldonya ada di bagian kredit ataupun di bagian debit itu. Nah, sekarang kita mulai merekap dari saldo buku besar. Kita awali dari yang paling atas. Yang pertama adalah petty cash. Itu tadi tidak ada postingan. Ini kenapa hitam? Nanti ini posting untuk jurnal penyesuaian. Berarti saldonya adalah 5 juta. Nah, 5 juta ini nanti langsung kalian masukkan di neraca saldo yang di sini. Petty cash 5 juta, masukkan. Nah, sudah masuk. Nah, sekarang pindah lagi ke buku besar di bawahnya atau cash in bank, nomor akunnya 1/1101. Nah, di sini kalian jumlahkan nanti saldo akhirnya berapa. Nah, di sini ternyata saldo akhirnya adalah 231.403,62. Nah, yang saldo ini kalian masukkan di neraca saldo bagian debit. Ini sudah selesai, masukkan. Kemudian kalian rekap lagi buku besar yang berikutnya, yaitu account receivable. Account receivable. Kamu hitung saldo akhirnya berapa. Ternyata saldo akhirnya adalah Rp107.943.000. Saldo ini kalian masukkan di neraca saldo yang di sini. Nah, sekarang akun berikutnya, yaitu allowance for uncollectible account. Ini tadi tidak ada postingan, berarti langsung saldo terakhirnya ini 6.848.875 masukkan ke neraca saldo yang bagian kredit. Nih. Kemudian yang berikutnya adalah employee receivable. Employee receivable. Saldo akhirnya adalah Rp350.000, masukkan. Kemudian yang berikutnya, karena di sini other receivable kosong, nggak usah dimasukkan karena kosong ya tetap kosong. Sekarang ke merchandise inventory. Saldo akhirnya berapa? Hitung pakai kalkulator. Ternyata di sini saldo akhirnya adalah Rp364.309,56 bagian debit. Masukkan neraca saldo. Nah, yang berikutnya adalah office supplies.
Saldo akhirnya berapa? 29.362.500 rupiah. Masukkan ke neraca saldo. Akun berikutnya adalah value added tax in VAT in. Cari saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya adalah 14.440.400 rupiah. Kemudian buku besar yang berikutnya adalah prepaid income. Saldo akhirnya 45.200.000 rupiah. Yang debit ya. Kemudian yang berikutnya adalah prepaid rent. Tadi dimutasi tidak ada, berarti langsung memindahkan yang ada di saldo atau balance 90 juta. Lanjut ke deposit paid. Saldo akhirnya 30 juta. Deposit paid. Maaf, bentar, kita cek dulu deposit paid. Oh, bukan 30 juta. Saldo akhirnya ada di sini. Nah, ada jurnal pembelian. Deposit paid berarti nihil. Nih. Nihil. Nihil ya. Kemudian yang berikutnya adalah land, tanah. Tidak ada mutasi, maka tinggal memasukkan saldonya. Tetap berarti 200 juta. Kemudian vehicles, kendaraan, tinggal masukkan 135 juta. Kemudian yang berikutnya accumulated depreciation vehicle, akumulasi penyusutan. Nih, akumulasi penyusutan. Tidak ada mutasi, maka saldonya tinggal masukkan atau memindahkan ke buku besar. Kemudian yang berikutnya adalah equipment, tidak ada mutasi, maka tinggal memindahkan saja saldonya. Kemudian accumulated depreciation equipment, tidak ada mutasi, maka saldonya tinggal memindahkan. Kemudian building in process, tidak ada mutasi, maka saldonya tinggal memindahkan. Kemudian yang berikutnya account payable. Account payable, saldo akhirnya berapa? 107.551.400 rupiah. Masukkan di sini. Kemudian akun berikutnya adalah customer deposit, saldo akhirnya berapa? Ternyata nihil. Kalau nihil ya jangan dimasukkan. Ini customer deposit, ini nihil ini. Kemudian yang wage and salaries payable nihil. Electricity, telepon, water nihil. Walaupun ada coretan, nanti yang ditanda ini adalah adjustment, jurnal penyesuaian. Kemudian value added tax out, fade out.
Ini kita hitung saldo akhirnya berapa. Saldo akhirnya 40.098.250 rupiah. Value added tax. Yang ini bagian kredit. Kemudian yang berikutnya adalah income tax payable. Saldo akhirnya berapa dihitung. Ketemu 6.500.000. Masukkan. Yang berikutnya dividend payable. Saldo akhirnya 31.500.000. Masukkan. Kemudian yang berikutnya all the current liabilities nihil. Bank loan. Saldonya berapa? Masukkan 299.564.950,01. Masukkan. Ini bank loan ya. Ini bank loan. Kemudian lanjut ke buku besar berikutnya, yaitu common stock, saham. Tinggal memasukkan karena tidak ada mutasi. Masukkan saldonya 150 juta. Kemudian retained earning, tidak ada mutasi tadi. Kemudian masukkan aja saldonya. Lanjut ke dividen 35 juta. Dividen 35 juta. Debit ya. Jadi ketika memasukkan saldo dari buku besar dan di neraca saldo itu harus pas. Kalau debit, kalau kredit, jangan sampai terbalik. Nanti kalau dihitung tidak akan cocok. Yang berikutnya adalah income summary, masih kosong, nihil. Kemudian sales atau penjualan, saldonya berapa? 1.763.392.500 rupiah. Masukkan yang sales ini. Baik, untuk part yang ke-6 kita cukupkan sekian, nanti akan kita lanjut di part berikutnya, part yang ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.